Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep fitrah dalam filsafat pendidikan Islam. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian fitrah. Fitrah dapat dijelaskan sebagai kondisi dasar yang Allah berikan kepada setiap manusia sejak lahir. Semua makhluk memang diciptakan sesuai fitrahnya, tetapi fitrah manusia memiliki keistimewaan. Manusia tidak hanya memiliki tubuh, tetapi juga memiliki akal, kemampuan berpikir, dan kreativitas. Karena itu, manusia mampu belajar, memahami ilmu, dan menciptakan berbagai hal yang berguna dalam kehidupan. Namun, kemampuan tersebut tidak langsung berkembang dengan sendirinya jika manusia tidak mendapatkan pendidikan, bimbingan, dan pengalaman yang baik. Maka potensi itu hanya akan tersimpan dan tidak berkembang. Oleh sebab itu, pendidikan sangat penting untuk membantu manusia mengembangkan fitrahnya agar potensi yang dimiliki bisa digunakan dengan baik. Dengan sederhana, fitrah dapat dipahami sebagai sifat asli manusia yang cenderung kepada kebaikan dan kebenaran. Fitrah ini akan berkembang melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jika lingkungan tersebut memberikan contoh dan pembiasaan yang baik, maka fitrah manusia akan tumbuh dengan baik pula. Dengan demikian, melalui pembinaan yang tepat, fitrah manusia dapat berkembang sehingga manusia menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Baik, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu tentang fitrah menurut Al-Quran. Fitrah secara bahasa berarti suci. Dalam Al-Quran, fitrah dijelaskan dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 30, yang intinya menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci dan murni, sesuai dengan agama Islam sebagai pedoman hidup. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa agama Islam adalah acuan dasar yang Allah tetapkan sejak manusia pertama kali diciptakan. Dengan kata lain, manusia dilahirkan dengan kesadaran dasar untuk mengenal dan menyembah Allah. Itulah yang disebut fitrah. Menurut Al-Qurtubi, fitrah berarti kesucian jiwa dan rohani. Artinya manusia sejak lahir dalam keadaan bersih dari dosa dan memiliki potensi untuk berbuat baik. Namun seiring waktu, banyak faktor negatif seperti pengaruh lingkungan, pergaulan, atau kebiasaan buruk yang bisa membuat manusia menjauh dari kondisi fitrahnya. Karena itu, manusia selalu membutuhkan petunjuk, peringatan, dan bimbingan dari Allah yang disampaikan melalui Rasul-Nya agar tetap berada di jalan yang benar. Intinya, fitrah adalah kondisi alami manusia yang suci dan murni, namun perlu diarahkan agar tetap sesuai dengan ajaran Allah. Lanjut, materi yang ketiga, yaitu tentang fitrah dalam filsafat pendidikan Islam. Dalam filsafat
pendidikan Islam, fitrah adalah dasar bahwa manusia lahir suci dan memiliki potensi untuk berkembang ke arah kebaikan. Manusia memiliki 3 dimensi, yaitu tubuh, akal, dan ruh. Dan pendidikan Islam bertujuan mengembangkan semuanya agar hidup seimbang dan sempurna. Al-Quran menegaskan hal ini dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 30, bahwa manusia diciptakan sesuai fitrah Allah dan pendidikan berfungsi menjaga dan mengembangkan potensi bawaan, bukan menciptakan yang baru. Pendidikan Islam menyeimbangkan pengembangan akal, emosi, dan jiwa, serta membantu peserta didik mengenal jati diri, memahami tujuan hidup, dan mengarahkan kemampuan sesuai kehendak Allah. Metode yang digunakan meliputi keteladanan, pembiasaan perilaku baik, nasihat, dan pengalaman langsung. Fitrah menekankan bahwa manusia sudah membawa potensi bawaan untuk menerima agama dan tauhid yang bersifat dinamis dan tetap berkembang meski lingkungan kurang mendukung. Yang keempat yaitu contoh penerapan fitrah dalam kehidupan sehari-hari. Fitrah manusia adalah cenderung kepada kebaikan dan mengenal Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat diterapkan melalui pendidikan dan pembiasaan ibadah sejak kecil, seperti mengajarkan doa sebelum makan, sholat, atau membaca Al-Quran. Kebiasaan ini menumbuhkan kesadaran spiritual dan meneguhkan potensi fitrah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya, anak yang terbiasa doa sebelum tidur cenderung memiliki kesadaran spiritual dan perilaku yang lebih terarah. Yang terakhir yaitu dapat kita simpulkan bahwa fitrah adalah keadaan alami manusia yang suci dan murni sejak lahir, dibekali potensi untuk berbuat baik dan mengenal Allah. Potensi ini mencakup tubuh, akal, dan ruh yang hanya akan berkembang jika dibina melalui pendidikan, pengalaman, dan lingkungan yang positif. Tanpa bimbingan, kemampuan ini hanya tersimpan dan tidak termanfaatkan. Dalam kehidupan sehari-hari, fitrah diterapkan melalui kebiasaan ibadah dan akhlak mulia seperti doa, sholat, membaca Al-Quran, jujur, sopan, dan menghormati orang lain. Dengan pembinaan yang tepat, manusia menjadi pribadi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, serta mampu menjalani hidup yang bermakna dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Demikian penjelasan mengenai materi konsep fitrah dalam filsafat pendidikan Islam. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran bahwa setiap manusia lahir dengan potensi suci dan kemampuan untuk berbuat baik. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Semoga kita semua dapat menumbuhkan fitrah ini dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, serta menjalani hidup yang lebih bermakna dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.